Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agista Dermawan, ingin menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. Pokok pembahasan. Yang pertama, definisi manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tujuan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, strategi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, tahapan-tahapan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, definisi MBS. Istilah MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah terjemahan langsung dari School Based Management, yang secara luas berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Partisipan adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. MBS pada prinsipnya bertumpu pada masyarakat dan sekolah serta jauh dari birokrasi dan sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. Menurut konsep MBS, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan otoritas pemerintah melalui strategi seperti berikut. Yang A, kurikulum yang bersifat inklusif. Yang B, proses belajar mengajar yang efektif. C, lingkungan sekolah yang mendukung. D, sumber daya yang berasas pemerataan. E, standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Komponen-komponen manajemen berbasis sekolah, yakni pertama, manajemen. Kedua, proses belajar mengajar. Tiga, sumber daya manusia. Empat, administrasi sekolah. Nomor 2, tujuan MBS. MBS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik terutama di daerah karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tetapi dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri. Nurkolis menyatakan bahwa tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, baik guru maupun tenaga pendidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidik secara umum. Namun pada dasarnya, tujuan MBS bermuara pada 5 hal, yakni yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan. 3, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentu tentang mutu sekolah. 4, peningkatan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. 5, memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna. 3, strategi pelaksanaan MBS. Dalam perorganisasiannya, MBS memerlukan perangkat dan strategi dalam perorganisasiannya. Segala menyatakan perangkat dan strategi MBS antara lain: A. Melaksanakan program sekolah atas dasar visi dan misi yang konsisten terhadap tujuan dan target. B. Memperluas sekolah sektor seperti mimpi masyarakat dan SM. 3. Mendefinisikan kembali hubungan antar. Yang D. Tukar pengalaman dan memperkuat jaringan sistem sekolah. E.
Jelas fungsi dan tugas setiap tingkat pelaku sistem. Yang F, membuat batas-batas, kewenangan, dan akuntabilitas setiap pelaku. Yang G, menciptakan perangkat-perangkat yang diperlukan. H, memenuhi kebutuhan informasi untuk sekolah. I, mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya ke tingkat subordinas. Sedangkan Priscilla Worcester dan Susan A. Moorman menyatakan ada 6 strategi dalam pelaksanaan MBS, yaitu A, menetapkan peran penting guru dalam kelompok mengambil keputusan. B, fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan pelatihan sekolah secara luas dalam memfungsikan dan memproses keahlian seperti bidang kurikulum dan pengajaran. C, membuat sistem yang baik untuk berbagi informasi tentang luasnya hubungan sekolah di antara para pemilih. D, mengembangkan cara-cara untuk lebih efektif dalam memberi hadiah sebagai orientasi pendekatan staf ke arah tercapainya tujuan sekolah. E, menyeleksi kepala sekolah yang dapat merubah dan memudahkan manajemen. F, digunakan di daerah, negara, atau nasional sebagai garis pedoman untuk memusatkan usaha dalam mempersatukan kembali dan merubah target dalam kurikulum dan pengajar. 3. Tahapan-tahapan pelaksanaan MBS. Pada buku 1 ada 9 tahapan dalam pelaksanaan MBS yang dapat dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah sehingga tidak bertentangan dengan otonomi yang dimiliki sekolah. Tahapan-tahapan tersebut yaitu: pertama, melakukan sosialisasi. 2. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. 3. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. 4. Melakukan analisis SWOT. 5. Alternatif pemecahan masalah. 6. Menyusun rencana dan program peningkatan mutu. 7. Melaksanakan rencana peningkatan mutu. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. 9. Merumuskan sasaran baru. Sekian, terima kasih.